Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmani Syifa, NIM 20031110019 dari kelas Agribisnis B. Kali ini saya akan menjelaskan pengklasifikasian pemilihan jurusan Saintek dan Sosbum menggunakan analisis diskriminan. Dalam penelitian hipotesis didasarkan pada perumusan masalah dan landasan teori. Dalam hal ini, hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. H0 yaitu tidak terdapat perbedaan antara variabel nilai rata-rata matematika, nilai rata-rata IPA, nilai rata-rata bahasa, dan nilai rata-rata IPS terhadap keputusan antara pemilihan jurusan IPA dan IPS. Sedangkan H1-nya yaitu terdapat perbedaan antara variabel nilai rata-rata matematika, nilai rata-rata IPA, nilai rata-rata bahasa, dan nilai rata-rata IPS terhadap keputusan antara pemilihan jurusan IPA dan IPS. Di sini terdapat tabel data sekunder, di mana variabel Z-nya yaitu terdiri dari kategori 1, yaitu pemilihan jurusan IPA, kategori 2, yaitu pemilihan jurusan IPS. Sedangkan variabel matematika, IPA, bahasa, dan IPS adalah nilai rata-rata masing-masing dari mata pelajaran tersebut. Di sini terdapat video langkah-langkah di SPSS-nya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah analisis diskriminan di SPSS. Sebelumnya, saya sudah mencari data sekundernya. Seperti ini. Untuk pemilihan jurusan ini termasuk variabel dependennya. Untuk matematika, IPA, bahasa, dan IPS merupakan variabel independen. Langkah pertama, klik Analyze, klik Classify, lalu klik Diskriminan. Pada variabel pemilihan jurusan, dimasukkan ke grouping variabel. Untuk yang matematika, masukkan ke independen, kemudian IPA, bahasa, lalu IPS. Lalu klik pemilihan jurusan untuk mengkode variabel dependennya, klik Define Range, yang minimum diisi 1, yang maksimum diisi 2, kemudian Continue. Klik Statistik, ini dicentang yang minusnya dan bawahnya. Untuk function koefisien, klik yang ini, kemudian Continue. Dan ini diklik yang Use Stepwise metodenya. Di sini ada klasisi, ini diklik, ini tetap diklik, ini dicentang yang casual threshold-nya, kemudian summary table-nya juga. Ini dibiarkan tetap dan diklik, kemudian Continue. Terus tahap terakhir di OK. Ini merupakan hasil printout-nya. Berikutnya, interpretasi dari data yang ada di SPSS. Di sini terdapat tabel analisis case processing summary. Pada analisis proses pengolahan data ditunjukkan dengan nilai sebesar 38 dalam persen 100, yang artinya tidak ada yang missing atau dalam kata lain data sudah lengkap, tidak ada cacat. Di sini terdapat tabel grup statistik, di mana hasil dari grup statistik menunjukkan data deskriptif dari variabel-variabel baik untuk kelompok 1 yang memilih jurusan IPA, yang kedua memilih jurusan IPS atau total.
Selanjutnya ada tabel Test of Equality of Group Means menunjukkan uji beda dua rata-rata untuk masing-masing variabel di mana dari keempat variabel yang digunakan seluruhnya terbukti berbeda secara signifikan karena signifikan F kurang dari 0,05 yang menunjukkan H0 ditolak dan H1 diterima dengan hipotesis yang diajukan. H0 yaitu U1 sama dengan U2 yang artinya tidak ada perbedaan rata-rata untuk setiap variabel antara IPA dan IPS. Sedangkan H1 sama dengan U1 tidak sama dengan U2 yang artinya ada perbedaan rata-rata untuk setiap variabel antara IPA dan IPS. Selanjutnya terdapat tabel variabel not in the analysis. Pada tahap 0, IPA merupakan faktor yang paling penting menyebabkan seseorang memilih IPA atau IPS, sehingga variabel ini keluar atau memiliki nilai F paling tinggi, yaitu 4,428. Pada tahap 1, variabel IPA merupakan variabel yang signifikan membedakan seseorang memilih IPA atau IPS karena memiliki nilai yang paling tinggi, yaitu 1,767. Selanjutnya terdapat tabel canonical discriminant function coefficient. Model diskriminan yang dihasilkan dinyatakan dengan persamaan Z sama dengan min 27,702 ditambah 0,332 yang IPS. Lalu kemudian ada tabel function at group centroid. Data di atas digunakan untuk mengidentifikasi seseorang masuk dalam kelompok IPA atau IPS. Seseorang dinyatakan pemilihan jurusan IPA jika memiliki nilai Z-score minimal 0,437, pemilihan jurusan IPS jika memiliki nilai Z-score maksimal min 0,437. Di sini terdapat tabel case-wise statistik, di mana case-wise statistik ini digunakan untuk mengidentifikasi data aktual dengan prediksi model diskriminannya. Yang terakhir terdapat tabel classification result, yang merupakan kesimpulan akhir yang menentukan seberapa besar model diskriminan yang dihasilkan, mampu memprediksi kondisi aktualnya. Di sini dengan nilai 65,8% yang merupakan kasus asli terhadap pengklasifikasian yang dikelompokkan dengan benar. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.